dimensi ataupun macam-macam apa namanya nama misalkan dalam Al-Quran, ya ada Al-Quran, ada Al-Furqan. Saya kira tidak berkorelasi secara langsung. Karena itu alangkah baiknya kalau Anda minimalisir hal-hal yang tidak terlalu berhubungan dengan penelitian Anda. Malah alangkah baiknya itu ketika latar belakang Anda tulis, itu kodenya itu langsung ideologi. Ya, kodenya itu langsung ke perspektif teologis. Itu kodenya. Itu saya kira yang penting untuk diperhatikan. Karena apa? Mau tidak mau eh, bahasan yang ada di sini pun juga ya harus benar-benar fokus dan tidak terkesan menyia-nyiakan, ya menyia-nyiakan kesempatan. Karena itulah kemudian saya selalu bilang, ya perhatikan paragrafnya, perhatikan kalimatnya dalam setiap paragraf, termasuk juga bagaimana Anda membangun sebuah esai yang kuat gitu ya, sebenarnya yang berdasarkan memang pada pemikiran Anda sendiri. Itu yang paling penting. Sekalipun mengambil rujukan dan itu adalah satu hal yang wajib, tapi paling tidak semua itu berangkat dari apa yang Anda pikirkan. Jadi saya kira untuk yang latar belakang ini butuh sentuhan lebih lanjut lagi, lebih fokus ya. Kata kunci langsung saja Anda gunakan ya ayat-ayat mutasyabihat tentang pentingnya untuk meninggalkan sikap fanatisme berlebihan misalkan dan seterusnya. Karena saya lihat di sini memang kenapa kemudian ada dua poin variabel itu, ya Anda lihat misalkan di sistema ketika pembahasan itu di judul apa namanya di outline yang Anda tulis itu, di situ kan kajian pustaka, bukan di situ sebenarnya bukan kajian pustaka, itu Anda tulis judul di sini ya. Oke, Anda tulis judulnya apa? Pengertian, misalkan pengertian mutasyabihat dan fanatisme misalkan. Jadi langsung judul, bukan kajian pustaka atau kerangka teori. Kerangka teori maksudnya Anda jelaskan di situ apa, pengertian apa dan seterusnya. Baru di bab 3 di sini ayat mutasyabihat dalam Al-Qur'an. Nah, ini karena saya melihat di sini Anda lebih condong pada mutasyabihat, ya berarti benar seperti yang disampaikan Pak Adegan tadi, Anda lebih fokus pada sektarianisme sebenarnya. Tapi Anda tidak ingin menghilangkan sisi penting dari sektarianisme itu, yaitu fanatisme itu yang sebenarnya Anda ingin fokuskan di situ. Jadi Anda ingin fokus pada bahwa pemahaman seputar ayat-ayat teologis misalkan banyak membawa pada orang bersikap fanatis misalkan. Jadi apakah melihat Tuhan atau tidak, misalkan apakah bisa nanti di akhirat gitu ya, apakah kemudian misalkan. Jadi saya kira itu hal-hal yang menjadi fokus Anda. Jadi ini bisa bisa menjadi bisa menjadi bahan pertimbangan, karena di bab 3 itu isinya sudah pasti ya fokus pada di judul itu, sekalipun judul itu tidak boleh sama dengan di bab 3, tapi paling tidak menggambarkan bahwa bab inti atau bab yang paling utama dalam penelitian ini adalah ada di bab 3. Dan mungkin saya perlu sampaikan ke teman-teman, di sini porsinya jauh lebih banyak dibanding 1-2. Kalau di sini disebut ada 4, satu pembuka dan satu penutup, maka satu itu kerangka teori dan satu lagi misalkan bab inti. Nah, bab inti ini, bab 3 ini harus lebih banyak, minimal misalkan bisa 60%. Jangan semua nanti kemudian malah lebih banyak yang nganter, saya biasa menggunakan itu gitu. Jangan sampai ya seperti orang naik haji, jadi bab 1 bab 2 nya numpuk sampai 80 halaman, sementara bab 3 cuma 5 halaman 6 halaman. Nah, saya kira itu enggak seperti itu, karena yang akan disorot itu pasti di bab inti. Ya, secara umum Anda sudah menyuguhkan ya beberapa referensi yang mewakili ataupun sudah memenuhi ya. Hanya saja memang di halaman 9 Anda itu harus menggunakan referensi yang lebih otoritatif lagi. Di halaman 9 itu kan ya terkait misalkan ada Islam, NU, or ID. Saya kira kalau Anda lebih merujuk pada yang memang expertnya, saya tidak mengatakan bahwa Tolha Fayyadi ini nggak expert, tapi ketika Anda menulis di situ NU or ID itu ya, itu saya kira masih ada banyak yang lebih ya banyak yang lebih expert katakanlah berbicara tentang
ya Allah bersemayam di atas aras itu seperti apa, itu sudah banyak bahasanya. Anda bisa masuk ke arah sana. Artinya posisi skripsi Anda pun juga bisa disandingkan dengan sejajar dengan tesis ataupun bahkan misalkan dengan disertasi, karena dari sisi ilmiah pun juga sama, nggak ada bedanya. Mungkin tingkat pendalaman materinya disertasi itu misalkan distinct contribution to knowledge, kalau skripsi menjawab what itu sudah cukup, tesis menjawab why misalkan. Karena itulah kemudian ya penggunaan referensi menjadi penting di sini. Anda bisa masuk ke sana, nggak masalah, daripada Anda harus merujuk pada sumber sekunder yang katakanlah kita bisa mencari yang lebih banyak. Apalagi di footnote yang di bawahnya lagi ada Burhanuddin, sifat istawa Allah di atas arasy itu kan Muslim or ID. Nah, ini saya kira istawa itu banyak pakarnya ya, kemudian meneliti itu ya. Baik. Boleh izin, Tat? Ya, satu ya, ya silakan. Ini terkait ini, Tat, ya. Terkait kutipan-kutipan itu, sebenarnya saya hanya ingin mencari bukti konkret bahwa terjadi terhadap apa namanya sekte-sekte itu mereka bersikap fanatis. Bukan saya mencari makna istawa itu, tapi saya ini mencari bukti bahwa ada loh di Indonesia tuh di antara mereka mereka fanatis terhadap sekte mereka pribadi gitu. Jadi bukan mencari makna Ya, istawa atau segala macam itu. oke sih, oke baik ya. Tapi memang kalau misalkan ini kan saya ada ketika pakai survei di bawah itu kan nggak ada itu. Masyarakat Indonesia juga memiliki ragam macam pemikiran ini. Justru ini yang kemudian ada di bawah itu. Jadi di awal dari fanatisme ke ekstremisme justru ini buku kan, ataupun jurnal malah lebih bagus. Tapi kalau yang ini nih, ketika Anda memahami yang ini kan rujuknya kan 2324 itu ya. Nah, 2324 ini saya kira ketika Anda merujuk pada referensi yang kredibel akan jauh lebih baik, sehingga skripsi ini bisa disandingkan dengan penulis-penulis yang memang sudah biasa melanglang buana di referensi-referensi primer. Itu saya kira ya, Mr. Akbar ya, itu perlu dipikirkan biar menjadi skripsi yang lebih bagus lagi. Oke, baik, saya kira itu ya. Oke, Diman, Pak Dekan, terima kasih. Baik, Saudara Akbar, Anda tetap di sini. Nanti setelah semuanya kita akan diskusikan siapa yang jadi pembimbing gitu ya. Oke, baik, selanjutnya Aldi, ada? Ada, Ustaz. Oke, silakan Aldi. Sama sampaikan 3 hal, temanya apa, bedanya penelitian Anda dengan orang lain apa, lalu metode yang Anda gunakan apa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Ustaz Andi Rahman dan Ustaz Luqman Hakim. Dan terima kasih atas waktunya. Di sini saya ingin menseminarkan proposal skripsi saya dengan judul Ayat Kauniyah dalam Al-Quran, Studi Corak Ilmi Tafsir Al-Huda, karya Bakri Syahid. Latar belakang penulis ingin mengambil judul ini adalah setelah melihat bahwa tafsir Al-Huda ini adalah tafsir lokal dengan bahasa Jawa, di mana keunikan salah satu keunikan dan tafsir ini adalah ditulis oleh seorang purnawirawan, yaitu seseorang yang berkecimpung di dunia politik dan militer, akan tetapi mempunyai karya tafsir, mempunyai sebuah karya tafsir. Tafsir Al-Huda ini dominan coraknya, corak tafsir Al-Huda ini lebih dominan dengan corak adabi ijtimai. Akan tetapi setelah saya observasi, ternyata terdapat penafsiran beliau yang menunjukkan bahwa ada corak lain dalam tafsir Al-Huda, corak ilmi. Corak ilmi yang dimaksud dalam penafsiran Bakri Syahid, corak ilmi yang dimaksud dalam penafsiran Bakri Syahid ini adalah mengkorelasikan, menghubungkan ayat kauniyah dengan ilmu pengetahuan atau sains modern. Karena Bakri Syahid dalam menafsirkan Al-Quran tidak hanya menggunakan ilmu-ilmu konvensional umumnya sebagai seorang mufassir, yaitu asbabun nuzul, ngasih maksud dan lain-lain, akan tetapi beliau juga menggunakan ilmu-ilmu yang tergolong dalam pendekatan
modern seperti ilmu sosial, ilmu alam dan lain sebagainya. Kemudian untuk tinjauan pustaka, literatur yang sudah penulis baca, di antaranya yang terkait dengan tafsir Al-Huda, di antaranya artikel ya Umayyatus Syarifah dengan judul Kajian Tafsir Berbahasa Jawa, Introduksi atas Tafsir Al-Huda karya Bakri Syahid. Dalam artikel ini, dalam penelitian ini, Umayyatus Syarifah, penulis artikel ini lebih memaparkan kepada unikan tafsir Al-Huda dari sisi format penulisan, penyajian, dan bentuk terjemahan ke bahasa Jawa kromo yang tidak pernah dilakukan tafsir sebelumnya. Kemudian literatur yang lain adalah tafsir Al-Huda yang ditulis dalam artikel oleh Novita Siswayanti dengan judul Nilai-nilai Etika Budaya Jawa dalam Tafsir Al-Huda. Dalam artikel ini lebih kepada menganalisis tafsir Al-Huda dari aspek kebahasaan dengan penekanan pada sisi etik dan estetik yang memperinci pada kehalusan bahasa Jawa. Kemudian literatur selanjutnya yaitu dengan judul Budaya Pesisiran dan Pedalaman dalam Tafsir Al-Quran, studi kasus Tafsir Al-Ibris dan Tafsir Al-Huda. Dalam penelitian ini ditemukan adanya pengaruh budaya pesisiran dalam Tafsir Al-Ibris dan budaya pedalaman dalam Tafsir Al-Huda. Kemudian ada disertasi dari Nurul Huda yang berjudul Penafsiran Politik Kolonel Bakri Syahid dalam Tafsir Al-Huda. Dalam penelitian ini, disertasi ini lebih merujuk diposisikan Tafsir Al-Huda dalam penelitian ini, Tafsir Al-Huda diposisikan sebagai upaya politis yang dilakukan pemerintah untuk kekuasaan. Kemudian untuk metodologi penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode maudhu'i, di mana penulis mencari ayat-ayat dalam Al-Quran yang berkaitan, yang sesuai dengan tema yang diangkat. Mungkin cukup sekian. Oke, baik. Dari pemaparan Anda nampaknya lebih tertarik pada tafsirnya, bukan pada temanya ya. Ini kan Anda mengangkat tema ayat kauniyah ya. Iya. Jadi ada dua variabel besar, ayat kauniyah dan tafsir Bakri Syahid. Nah, dari pemaparan Anda ingin mengapresiasi tafsir yang ditulis oleh seorang kolonel gitu ya. Kolonel militer bisa nulis tafsir, dan tafsirnya pasti kontekstual sesuai dengan konteksnya, termasuk nanti menafsiri keluarga berencana boleh atau enggak, saat itu masih heboh. Nah, dia sebagai penulis yang memiliki afiliasi ke negara dengan kuat, mungkin tafsirnya memiliki pesan juga yang ingin disampaikan terkait kebijakan pemerintah yang dalam perspektif progresif itu bagus. Nah, pertanyaan saya sederhana sebenarnya. Anda tuh lebih ingin mengangkat tafsirnya atau pemikiran ilminya? Lebih kepada ininya, corak ilmi yang ada di tafsir Al-Huda itu. Baik. Sebab kalau Anda mengangkat corak ilmi, tafsir Bakri itu nggak banyak corak ilminya. Nanti Anda akan gagal menjelaskan itu. Karena latar belakang dia bukan seperti Najjar yang sangat kuat di ilminya. Anda misalnya kalau mau corak ilmi itu mengangkat tafsir Tantawi Jauhari, itu lebih banyak corak ilminya. Ketika mengangkat masalah kebahasaan, Al-Kasyaf, rasionalisasi Al-Kasyaf. Nah, kira-kira itu apa yang unik dari pemikiran ilmi dari Syekh Bakri ini? Kalau saya sih lebih suka Anda mengangkat pemikiran Syekh Bakrinya, tapi bukan aspek ilminya. Karena memang bukan di situ, tapi aspek sosiologi, karena beliau memiliki latar belakang tentara aktif. Nanti Anda lihat, boleh nggak memberontak, boleh nggak jihad, makna jihad menurut beliau apa, keluarga berencana, child free, tidak menikah, boleh nggak, gitu. Misalnya yang kayak gitu ya, gitu. Tapi lagi-lagi balik ke Anda.
Sebab nanti orang bertanya, emang layak pemikiran ilminya diangkat dalam sebuah skripsi? Karena tafsir Bakri tidak dikenal sebagai tafsir bercorak ilmi. Ya, yang bercorak ilmi itu ya tentang Jauhari misalnya. Nah, itu lagi-lagi ini Anda masih punya waktu untuk menyesuaikan temanya. Kalau Anda tetap menginginkan kajian tafsir ayat kauniyah dalam tafsir karya Kolonel Bakri, ya tidak apa-apa. Cuma nanti pasti penjelasannya tidak akan dalam karena latar belakangnya militer, bukan latar belakang peneliti. Nah, itu tawaran saya. Nah, kalau misalnya Anda ditanya kenapa yang dipilih tafsir Bakri ketika mengangkat corak ilmi, jawaban Anda gimana? Karena itu waktu baca waktu lihat literatur itu karena itu yang dominan corak ada istimewa sosialnya, tetapi ada corak ilminya itu yang pengen saya kira bisa saja. Cuma Anda kan nanti ditanya alasan yang dipilih kitab tafsir karya Kolonel Bakri, padahal dia tidak banyak kajian ilminya gitu. Kenapa bukan Tante Jauhari? Kan jadi ada pertanyaan. Coba kalau misalnya Anda bilang kajian atas isu-isu sosial, misalnya ya, isu-isu sosial dalam perspektif Al-Quran, isu-isu sosial, wacana sosial kontemporer dalam perspektif Al-Quran, studi pemikiran Kolonel Bakri dalam tafsir. Nah, itu lebih enak. Jadi Anda, oh iya, misalnya kan itu tadi, misalnya posisi beliau dalam keluarga berencana boleh atau tidak. Saat itu dirumuskan kan masih banyak orang yang tidak setuju pembatasan anak kan, keluarga berencana. Nah, kayaknya boleh karena beliau menganggap ini kebijakan pemerintah yang secara rasionalisasi sangat bagus supaya tidak terjadi anak-anak yang dzurriatan di'afan khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida itu. Misalnya lagi tema jihad itu apa sih menurut beliau? Karena beliau tentara, pasti kan beliau memiliki pemahaman yang lebih nasionalis. Kalau jihadnya Said Qutb beda karena beliau basisnya Ikhwanul Muslimin, termasuk yang membolehkan kudeta. Kalau di Kolonel Bakri, kudeta boleh enggak? Jangan-jangan tidak boleh. Masalah pemerintah, isu-isu wacana politik sosial itu malah lebih menarik dikaji dari pemikiran seorang mufasir yang itu. Tapi lagi-lagi, ini tulisan Anda. Cuma saya ingin menanyakan, kalau memang yang diangkat Kolonel Bakri karena Anda ingin mengapresiasi tafsirnya, Anda harus angkat pemikiran dia yang orisinil, yang berbeda dengan lain dan kuat. Nah, yang kuat ini yang belum muncul. Tafsir Misbah saja tidak dikenal sebagai tafsir ilmi, walaupun Pak Quraisy memiliki buku mukjizat Al-Quran, tapi belum dikenal sebagai tafsir ilmi. Karena tafsir ilmi itu ya nanti penjelasannya ada neutron, ada proton, ada apalagi molekul, ada zigot, ada apa. Nah, itu baru nanti kita buktikan. Wih, ternyata mungkin misalkan dalam surat An-Nur beliau mengkorelasikan, menghubungkannya dengan protoplasma. Nah, mungkin nanti saya cari kenapa beliau menghubungkan ayat ini dengan protoplasma, mungkin begitu gitu. Ya, boleh. Kalau Anda rasa cukup, khawatirnya begini. Nanti ternyata ayatnya cuma 2 atau 3 halaman sudah selesai dibahas. Karena memang tadi dalam surat An-Nur ada kajian ilminya. Iya, sekarang cukup nggak? Karena skripsi Anda kan 75 halaman nih. Nah, Anda pikirkan dari awal. Oh, yang 10 halaman pendahuluan bab 1, yang 10 halaman biografi dari Kolonel Bakri. Berarti udah 20 halaman, lumayan nih. Oh, yang 3 halaman tafsir ayat-ayat. Nah, berarti Anda butuh sekitar 40 halaman. Cukup nggak ayat yang konotasi ilminya dari tafsir ini? Kalau Anda bisa, ya silakan. Dan ini menarik. Tentu saja kita mengapresiasi pemikiran-pemikiran hebat. Apalagi yang ditulis ada orang yang basisnya bukan peneliti tafsir, tapi lebih pada kolonel aktif ya. Kalau nggak salah kolonel aktif dia ya. Nah, itu yang Anda pikirkan. Cukup nggak nih kajian 40 halaman tafsir ilminya beliau? Jangan-jangan baru cuma 1 di surat An-Nur saja yang ada protoplasmanya itu. Dan jangan-jangan nanti ketika dibaca
dengan teknologi sekarang justru nggak relevan, malah jadi kita nanti kontraproduktif. Anda yang mengapresiasi Kolonel Bakri malah dibilang wah ternyata ngawur tafsirnya. Nggak begitu kok penafsirannya, salah kok. Ternyata alak itu bukan darah atau daging yang menempel kok, tapi zigot kok. Nah itu kan nanti kontraproduktif ketika Anda ingin mengapresiasi, justru nanti malah. Dan hal itu sebenarnya memungkinkan karena saat beliau menulis tafsir itu, teknologi bidang mikrobiologi dan seterusnya itu masih belum maju di Indonesia. Tentu progresif, Mbak Bisri pun menjelaskan dalam Iblis pun kadang menyenggol itu, tetapi kita harus pahami bahwa bisa jadi itu berangkatnya bukan dari kepakaran beliau dalam bidang ilmi, tapi lebih pada mengutip, dan ternyata kutipan itu sekarang sudah tidak relevan pendapatnya. Nah, bayangkan kalau nanti Anda mengangkat ada 5 isu ilmi, ya lalu ada 1 yang gagal Anda jelaskan secara ilmiah, nanti orang bilang, ternyata tafsirnya ngawur nih, 20% penafsirannya ngawur. Padahal kan kita harus maklumi bahwa saat itu, nah misalnya contohnya, tapi kalau Anda merasa cukup dengan 40 halaman tafsir ini silakan. Tapi kalau Anda merasa, kalau gitu saya ubah deh, isu sosial politik deh, apalagi sekarang konteksnya pemilu gitu. Misalnya Anda tuh milih presiden itu yang jago ngaji apa yang jago organisasi sih? Nah kan kayak gitu. Kalau yang jago ngaji ya harusnya dosen tahfidz PTIQ yang jadi presiden kan. Tapi kalau yang jago organisasi ya dosen tahfidz PTIQ nggak bisa organisasi, tingkat kampus saja mereka kerepotan, apalagi tingkat Indonesia. Nah kan sekarang Anda kalau nyari supir pribadi itu yang bisa nyetir atau yang hafal Quran sih gitu misalnya. Anda kalau mau ke dokter itu yang dokter hafal Quran atau dokter yang jago dalam medis sih. Anda kalau ke apoteker atau apoteker yang hafal Quran atau yang sarjana apotek sih. Nah itu yang jadi kita pengen tahu perspektif misalnya. Tapi lagi-lagi kalau Anda yakin bisa terpenuhi 40 halaman dalam kajian ini silakan. Tapi kalau Anda rasa kayaknya nggak cukup, Anda bisa mengubah karena skripsi ini karya Anda sendiri, Anda bisa yang mengatur gitu ya. Baik. Nah, sisanya ya tolong diperbaiki kesalahan ketik yang huruf besar kecil nanti Anda perbaiki. Baik, silakan Pak Lukman. Saya nanya dulu. Aldi, Anda yang mengaksesnya siapa? Pansor ya. Oke, baik. Silakan Pak Lukman. Baik, terima kasih Pak Dekan. Oke, saya apresiasi ya Saudara Aldi ya. Anda termasuk yang awal-awal juga masuk di seminar proposal ini. Oke, saya melihat bahwa judul yang Anda ajukan ini ya paling tidak sebenarnya saya melihat bahwa Anda ingin mencoba untuk melihat sisi ayat kauniyah dalam tafsir Al-Huda ya, karya Bakri Syahid ya, sehingga mungkin ya tadi yang disampaikan Pak Dekan perlu Anda memiliki pertimbangan-pertimbangan ya. Kenapa harus misalkan di sini karya Bakri Syahid, kenapa kemudian pilihannya pada ayat-ayat kauniyah, nah itu saya kira penting untuk Anda pertimbangkan, karena ketika Anda berbicara tentang berbicara tentang ayat-ayat kauniyah pun juga ini kan katakanlah ini merupakan bagian dari barang baru lah, misal kalau di Indonesia nih, apalagi kan yang baru muncul ini kan katakanlah tafsir Kemenak ya, tafsir Kemenak itu yang tentang sains ya. Jadi saya kira itu perlu pertimbangannya, karena bagaimanapun juga penelitian yang Anda lakukan ini ya harus berangkat dari keinginan Anda sendiri. Tapi kalau misalkan Anda sudah memilih bahwa Anda ingin mengangkat ayat-ayat kauniyah dalam tafsir Bakri Syahid dibanding materi-materi yang lain, ya saya kira Anda yang memiliki memiliki pemikiran lah, atau Anda yang bisa menentukan. Tapi yang ingin saya tanyakan, berarti mungkin Anda sudah melihat ya di sini ya kitab tafsirnya, kemudian yang Anda masukkan analisis secara ilmi dalam tafsir Al-Huda itu dari A sampai J itu sudah Anda lihat satu persatu? Sudah, Ustaz. Sudah ya, jadi Anda lihat tentang teknologi listrik tenaga surya, botani, teknologi hidro itu sudah ada di situ. Ya, beliau itu kan. Ya, bagaimana cara Anda kemudian mencoba menganalisis beberapa yang sampai J ini? Kenapa nggak sampai H, nggak sampai Q misalkan? Gimana cara Anda? Gimana, Ustaz? Ya, gimana cara Anda kemudian ini mengambil sampel beberapa saja? Ya, apa yang asal ketemunya saja atau masih banyak yang di luar ini misalkan? Kan berangkat dari disertasi penelitian orang tentang tafsir.
sehingga Anda menemukan beberapa ayat yang menurut Anda sinkron ya. Oke, tapi penting untuk Anda perhatikan juga bahwa saya tidak tahu apakah misalkan Kolonel Bakri Syahid ya, beliau itu termasuk yang selain dari kolonel misalkan ya memang punya bakat terpendam ya. Kita kan nggak tahu ya, bakat terpendam, memiliki keahlian yang katakanlah tidak sesuai dengan apa namanya, tidak sesuai dengan bidangnya misalkan ya. Kalau tadi disebutkan Pak Dekan ya, kalau misalkan dia berbicara tentang konsep kenegaraan misalkan kan pasti lebih banyak ya penafsiran jauh lebih banyak dibanding yang lain. Tapi mungkin ketika Anda melihat ayat-ayat kauniyah pun juga mungkin katakanlah di sini banyak ya. Tapi lagi-lagi melihat beliau itu kan tidak seperti Zaglul An-Najjar misalkan, seorang geologis ya, ahli geologi yang dari Mesir. Memang beliau juga berangkat dari seorang saintis ya. Dan saya melihat keberadaan misalkan beliau ini Bakri Syahid, katakanlah misalkan ya apa ya, sepanjang misalkan dilihat dari kemampuannya dalam menafsirkan ayat-ayat kauniyah tadi, misalkan disangkut pautkan dengan teknologi listrik, botani, hidro dan seterusnya, itu kan bisa saja hanya teoritis ya, tidak masuk dalam ranah aplikatif ataupun terapan ya, karena memang bukan basisnya sebagai seorang saintis. Nah, lagi-lagi dalam konteks ini ya sama dengan saya, ketika saya membaca ataupun mencoba untuk mengangkat tema-tema sains misalkan ya, kan berakhir dengan secara teoritis saja, tidak kemudian saya sebagai seorang saintis yang memiliki kemampuan dalam hal-hal yang aplikatif ataupun terapan tadi. Nah, saya kira mungkin sama lah seperti kolonel ya Bakri Syahid misalkan, ketika menampilkan bukti-bukti arkeologis Bahtera Nabi Nuh dan seterusnya, itu kan sebenarnya kan bukan sendiri tapi mengutip banyak orang ya, bukan kajian-kajian sendiri yang kemudian dimasukkan ke hasil penafsirannya gitu kan sebenarnya. Tapi yang jauh lebih penting lagi adalah ya, ketika Anda mengangkat tema ini kan sebenarnya ada satu hal yang perlu, kalau misalkan ini terus berlanjut, ada satu hal yang saya kira perlu Anda perhatikan, bahwa Anda ingin mencoba ya memperlihatkan, menunjukkan bahwa jauh sebelum munculnya tafsir Kemenak dan Sayan itu ya sudah ada loh misalkan ya. Jadi sudah diawali oleh kitab tafsir, khususnya di tafsir Al-Huda misalkan, ketika berbicara tentang banyak hal berkaitan dengan istilah-istilah sains. Ini kan kalau dilihat dari beberapa contoh yang di bab 4 itu kan memang sangat sangat berkaitan dengan ilmu-ilmu sekarang. Entah nanti pembuktiannya seperti apa, istilah-istilah itu sudah digunakan oleh dalam tafsir Al-Huda oleh Bakri Syahid misalkan. Nah, itu saya kira yang ini Anda ingin seperti itu, ingin mengungkap bahwa ada sisi lain ya, selainnya bahwa sains itu terutama dalam tafsir itu sudah ada, sudah dimulai, bahkan kita bisa temukan dalam tafsir berbahasa Jawa ya. Ini bahasa Jawa kan nih? Ya, Ustaz. Oke, tafsir berbahasa Jawa. Dan saya kira ini kalau mengungkap, saya kira bagus ya. Itu saya kira untuk hal-hal yang teknis latar belakang ini Anda sudah masuk ya. Jadi saya kira bagus karena Anda sudah masuk pada titik poin ya. Jadi jangan kemudian sampai biarkan di halaman 1 itu tidak berbicara kata kunci Anda. Tapi saya melihat sekalipun ada di paragraf paling bawah ya, Anda sudah menyebut di halaman awal tentang ayat-ayat kauniyah itu tadi. Baik, saya kira itu Pak Dekan, terima kasih. Baik, sama ya. Nanti tetap di sini, nanti kita akan diskusikan siapa yang jadi pembimbing skripsi Anda. Selanjutnya yang terakhir, siapa ini? Siti Azizatul bukan? Ya. Ya, Ustaz. Ya. Siti Azizatul. Sama, Anda sampaikan 3 hal saja. Temanya apa? Bedanya penelitian Anda dengan orang lain apa? Dan metode yang Anda gunakan apa? Silakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Ustadz Andi Rahman dan Ustadz Lukman Hakim. Di sini judul yang saya ambil adalah Konsep Pernikahan dalam Al-Quran, Studi Komparatif terhadap Undang-Undang Perkawinan dan Ayat-Ayat Nikah dalam Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili. Jadi kenapa saya mengambil judul ini? Pertama, dari Undang-Undang Perkawinan, kita tahu Indonesia ini kan agamanya bukan hanya satu, melainkan ada beberapa agama yang diakui. Oleh karena itu, pasti undang-undang
peraturan perundang-undangannya itu tidak mengikat satu agama, melainkan mengikat agama-agama yang diakui tersebut. Sehingga saya ingin mengetahui sejauh mana komparasi antara undang-undang perkawinan ini dengan Al-Quran yang menjadi dasar hukum di agama Islam. Seperti itu. Kemudian untuk metode penelitiannya, saya menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian library research, yaitu mengadakan penelusuran terhadap buku-buku yang berkaitan, juga tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan judul saya. Selanjutnya, untuk kajian ayat-ayat Al-Qur'annya, saya menggunakan metode maudu'i, tafsir maudu'i, yaitu mengumpulkan seluruh ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pembahasan dan judul yang saya angkat. Adapun tinjauan pustaka, kajian pustakanya, di sini saya ada membaca dari skripsi Nur Iman tentang batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap praktik perkawinan di bawah umur di Kabupaten Brebes. Jadi di skripsinya ini beliau membahas tentang perkawinan di bawah umur menurut undang-undang, menurut kompilasi hukum Islam, dan menurut hukum Islam. Kemudian ada juga skripsi dengan judul Analisis Perkawinan Beda Agama, studi terhadap putusan pengadilan negeri terkait dengan izin perkawinan beda agama yang disusun oleh Lisa Setiabudi, di mana fokus pembahasannya ini adalah tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu tentang perkawinan, dan kompilasi hukum Islam sebagai pedoman dikabulkan atau ditolaknya permohonan izin perkawinan beda agama dan pengadilan negeri pada Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Ungaran. Selanjutnya ada skripsi dengan judul Pernikahan Beda Agama Perspektif Al-Quran. Di sini ditulis oleh Muhammad Yunus, di mana fokus pembahasannya adalah terkait pernikahan beda agama, yaitu ayat-ayat Al-Quran tentang beda agama, pernikahan beda agama, yaitu surah Al-Ma'idah ayat 5. Kemudian ada juga dari jurnal, yaitu Pernikahan dalam Perspektif Al-Quran yang ditulis oleh Agustina Nurhayati, di mana fokus pembahasannya ini adalah hal-hal terkait pernikahan seperti definisi menurut para ulama, tujuan juga hikmah pernikahan, dan lain sebagainya. Jadi kalau berbicara tentang perbedaan dari tulisan saya dengan tulisan-tulisan sebelumnya, mungkin lebih ke kajian komparasinya. Kalau tulisan-tulisan sebelumnya lebih banyak membahas tentang dari satu perspektif, entah itu undang-undang ataupun dari Al-Qur'annya sendiri. Sedangkan yang saya kaji, tulisan saya pada skripsi ini, insya Allah akan membahas tentang komparasi antara dua perspektif tersebut, antara undang-undang dan Al-Quran. Mungkin seperti itu, Ustaz. Oke, baik. Saya tanya dulu, Anda yang mengasisi siapa? Ustadz Ansor. Oke, Pak Ansor, alhamdulillah. Baik, saya ingin awali dengan kepastian saja bahwa yang Anda lakukan itu akan mengkomparasikan antara penafsiran dengan hukum formal ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu ya, bukan mengkomparasikan, memperbandingkan Al-Quran dengan hukum Undang-Undang pernikahan ya, sebab kalau mengkomparasikan sesuatu harus apple to apple, harus sejajar. Sementara Al-Quran itu kan kalamullah, undang-undang kan produk manusia. Jadi yang Anda lakukan adalah mengkomparasikan penafsiran, itu saja. Jadi misalnya judulnya adalah Pernikahan dalam Perspektif Al-Quran, studi komparatif antara penafsiran Syekh Wahbah Zuhaili dengan kompilasi hukum Islam atau Undang-Undang Pernikahan nomor 174 kalau nggak salah ya. 1974. 174. Jadi Anda mengkomparasikan pemikiran tafsir dan pemikiran fikih yang yang kemudian diformalisasi menjadi sebuah hukum. Nah, tentu saja nanti Anda akan melibatkan kompilasi hukum Islam, walaupun KHI itu kan segmentasinya untuk umat Islam saja ya. Kalau yang beragama non-Islam dia tidak menggunakan kompilasi hukum Islam, tapi menggunakan undang-undang tadi. Menikahnya pun tidak di pengadilan agama, tapi kalau ada masalah ke pengadilan umum, pencatatannya bukan di KUA, tapi pencatatannya di pencatatan sipil gitu ya. Oke, baik. Jadi pertama Anda mengkomparasikan penafsiran dengan yang merupakan produk ijtihad dengan hukum atau undang-undang pernikahan yang merupakan juga produk ijtihad, gitu ya. Nah, yang selanjutnya
tentu saja begini, ketika Anda mencoba merumuskan atau mengkomparasikan antara penafsiran, tafsir itu terbatas dengan ayat. Karena ketika mengkomparasikan antara tafsir dengan undang-undang pernikahan, pasti undang-undang akan lebih detail dan lebih lengkap. Karena bukan cuma ayat yang dipakai sebagai penyusunnya, tetapi juga hadis gitu ya. Tetapi juga ijtihad, ijma, qiyas. Nah, yang itu yang kemudian nanti akan muncul kesan bahwa undang-undang pernikahan lebih lengkap, lebih aplikatif daripada ayat Al-Quran yang biasanya isinya justru bukan tentang rukun nikah ya. Kan gak ada rukun nikah di Al-Quran. Syarat nikah juga tidak ada, etika nikah juga tidak ada, cara membayar mahar dan seterusnya. Tapi saya kira memang perlu Anda kemudian mencoba menjelaskan kenapa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu kita pakai, dan apakah ada perbedaan atau ada kontradiktif dengan Al-Quran atau tidak. Yang unik kalau Anda menggunakan undang-undang ya Al-Quran cuma konsideran sebagaimana yang lain juga konsideran. Jadi konsideran undang-undang itu nanti ada apa istilahnya itu, misalnya ya mungkin ya fatwa ulama, termasuk juga apa sih istilahnya itu, naskah akademik gitu kan. Undang-undang harus ada naskah akademiknya ya. Nah, jadi kalau yang lebih cocok gitu, lebih gampang, lebih enak kalau Anda mengkomparasikan pemikiran Syekh Wahbah Zuhaili dengan KHI-nya, kompilasi hukum Islam, karena kompilasi hukum Islam itu diberlakukan. Tapi lagi-lagi tema Anda juga menarik, karena nanti orang pasti akan pengen tahu bedanya apa sih pernikahan dalam pencatatan sipil dengan dalam versi Al-Quran gitu. Cuma kalau Anda mau yang lebih sangat banyak singgungannya, tentu saja kompilasi hukum Islam. Saya punya beberapa buku tentang kompilasi hukum Islam. Kebetulan ketua panitianya adalah guru saya, Profesor Dr. Bustanul Arifin ya. Dan salah satu timnya adalah Pak Ibrahim Hosen yang menjadi pendiri dari IIKI dan juga PT IKI ya. Jadi alur perumusannya juga kita bisa lagi-lagi itu KHI-nya, bukan undang-undang pernikahan nomor 1 tahun 74. Nah, kalau memang Anda mau tetap pakai undang-undang karena Anda ingin tahu posisi rumah ya, wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum dan seterusnya, wala tunkihul musyrikin dan seterusnya ya. Nah, itu juga menarik. Nah, sisanya yaitu tadi Anda lebih cermat nanti saat menyajikan, supaya nanti tidak ada kesan Anda mengkomparasikan antara Al-Quran dengan undang-undang, tetapi Anda mengkomparasikan antara pemikiran tafsir Al-Quran dengan undang-undang, yang mana tafsir adalah ijtihad, undang-undang juga ijtihad. Nah, sisanya banyak kesalahan ketik ini Azizah ya. Nah, lagi-lagi saya apresiasi kalau orang yang salah ketik biasanya ngetik sendiri, bukan copy paste. Kalau yang bersih itu malah cakep banget ketikannya nih gitu. Tapi Anda jangan malah lengah, tetap harus diperbaiki ya kesalahan ketiknya. Baik, silakan Pak Lukman. Baik, terima kasih Pak Dekan. Pertama, saya melihat judul-judul untuk hari ini nih bagus-bagus ya, termasuk juga karya Azizah. Terkait judul Anda di sini, konsep pernikahan dalam Al-Quran, Anda mencoba untuk mengkomparasi ya, Anda mencoba untuk mengkomparasi undang-undang perkawinan dengan tafsir ya, ayat-ayat tentang pernikahan dalam kitab Tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili. Jadi Anda mencoba untuk melihat jika ada perbedaan ataupun kesamaan di dua model ini. Yang pertama undang-undang perkawinan, dan yang kedua adalah penafsiran ayat-ayat tentang nikah di sini ya. Baik, secara umum saya melihat untuk referensi pun juga di sini sudah memenuhi ya. Anda menggunakan beberapa referensi terkait undang-undang perkawinan, termasuk juga dari sisi jurnal, bahkan Anda masukkan di sini data ya. Nah, kalau data Indonesia itu sebenarnya ya sudah bisa masuk ya. Kenapa?
karena ini bisa berasal dari laman resmi. Ya, Anda masuk yang mencapai 50.673 kasus tahun 2022 misalkan. Saya kira ini apa namanya penting ya, karena penting juga untuk memilah ya mana yang layak untuk diambil dan mana yang tidak ya, terkait dengan data. Dan satu-satunya data saya kira yang bisa layak untuk mengutip ya salah satunya ya ada di UNOR 15 itu ya. Jadi secara tulisan baik itu referensi itu saya kira sudah cukup ya, artinya sudah memenuhi lah. Sekalipun mungkin untuk latar belakang masalah perlu ditambah juga ya, kalau 5 halaman sepertinya ya kurang gitu. Misalkan 5 halaman dengan 5 terakhir itu kan Anda membahas tentang sebagian diidentifikasi masalah. Baik, judul ini kalau saya lihat dari Aziza ya sedikit berbeda dengan di latar dengan di outline. Jadi kalau saya lihat ini outline Anda di sini tujuan menikah, kemudian pernikahan beda agama, usia ideal pernikahan, ada poligami, ada talak, iddah, ada hak kewajiban suami, hal-hal yang menyebabkan tercegahnya. Itu saya kira kalau Anda mau fokus ke sini, karena memang yang harus dikorbankan adalah judul biasanya seperti itu. Kalau Anda judulnya itu konsep pernikahan, maka bahasanya tidak lagi tentang talak, tentang iddah misalkan, tentang hak kewajiban suami dan seterusnya, atau yang menyebabkan tercegahnya pernikahan. Nah, itu saya kira Anda untuk judul itu mungkin bisa problematika ya pernikahan ataupun perkawinan ya, dan dalam undang-undang ya dalam Al-Qur'an. Baru studi komparatifnya adalah undang-undang perkawinan dan ayat-ayat nikah itu. Jadi problematika, kalau problematika itu bisa saja nanti Anda masukkan. Jadi masalah pernikahan itu tidak hanya pernikahan, tidak hanya nikah loh, tapi juga di situ ada unsur-unsur yang lain ya, peristiwa yang mungkin ya terjadi saat orang sudah menikah misalkan, ya entah nanti dia menikah lagi misalkan, ataupun nanti dia mudah-mudahan kita jadi jauhin ya, ada talak, kemudian ada iddah misalkan. Dan kan perkara-perkara yang berada di keluar konsep. Kalau Anda sebutkan konsep itu kan berarti harus fokus pada pernikahannya, tapi ketika Anda masukkan problematika pernikahan dalam Al-Quran, itu saya kira bisa mewakili semua yang ada masukkan di sini. Nah, yang mungkin jadi pertanyaan, kenapa Anda harus ngambil Al-Munir, tafsir Al-Munir itu yang, kenapa Anda nggak ngambil Quraisy Shihab, kenapa Anda nggak mengambil misalkan tafsir Al-Azhar misalkan? Saya kira jauh lebih applicable. Artinya Anda bandingkan dengan situasi yang ada di Indonesia. Kalau tafsir Al-Munir kan tidak misalkan, kecuali kalau memang hanya sekedar yang penting bisa kita bandingkan. Nah, itulah saya kira pertimbangan-pertimbangan ini. Saya kira sebelum Anda masuk ke materinya, kecuali kalau Anda sudah menemukan hipotesis, dan idealnya di situ Anda sudah memiliki hipotesis tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan pernikahan tadi di Wahbah Az-Zuhaili misalkan. Itu berarti Anda sudah memulai. Tapi hal ini pun juga bisa dengan beberapa pertimbangan. Kalau misalkan Anda mencoba bandingkan undang-undang perkawinan Indonesia dengan Wahbah Az-Zuhaili, gimana konsekuensinya? Apakah terjadi perbedaan misalnya dari tanah geografis tadi ya, di sini di Indonesia, yang satu di Timur Tengah misalkan, atau misalkan kita bandingkan dengan yang di Indonesia ya, ada di sini yang representatif misalkan ya, ada tafsir Al-Misbah, ada tafsir Hamka ataupun yang lainnya. Saya kira itu jauh lebih jauh lebih reasonable lah, jauh lebih masuk akal, karena perbandingannya itu antara undang-undang perkawinan Indonesia dengan karya-karya anak bangsa gitu ya. Saya kira menjadi menjadi pertimbangan ya, perlu dipertimbangkan ya, karena kalau Wahbah Az-Zuhaili pun juga kenapa harus Wahbah Az-Zuhaili gitu kan, itu kan perlu lagi ya. Untuk hal-hal yang lain, tinjauan pustaka saya kira sudah memenuhi, termasuk juga Anda di sini menggunakan data primer ya. Anda perlu sebutkan data primer karena memang Anda menggunakan secara menyebut lebih spesifik undang-undang perkawinan, termasuk juga tafsir. Nah, itu saya kira. Tapi kalau misalkan tidak kita sebutkan kitab tafsirnya ataupun undang-undang di depan itu, maka tidak perlu ada data primer kita sebutkan, karena semua data dibutuhkan. Berarti kita lepas dari data primer ataupun sekunder kalau sifatnya tematik
dan tidak mengedepankan kitab tafsir ataupun mufassir ataupun undang-undang seperti yang Anda sebutkan di sini tadi. Jadi secara umum saya lihat bagus ya, dan kita lihat nanti. Baik, saya kira cukup Pak Dekan, terima kasih. Baik, teman-teman sekalian, selamat untuk Anda berempat karena Anda sudah mengajukan proposal ya. Setelah ini Anda akan memilih pembimbing skripsinya. Ada 3 yang perlu Anda jadikan pertimbangan dalam itu harus bisa dosennya. Jadi nanti pilihlah dosen. Jadi pilihlah dosen yang dengan Anda itu akrab, jangan yang lagi berantem sama Anda, nanti bimbingannya susah. Yang ketiga, proporsionalitas. Proporsionalitas itu satu dosen sekarang kita batasi memilih 8, sebab kalau terlalu banyak bimbingannya tidak akan maksimal. Nah, karena Anda masih di awal, status sekarang dosen semuanya lowong, jadi Anda bisa pilih ya. Saya mulai dengan Siti Nur Sapia. Anda mau bimbing siapa? Ustadz Ansor, Ustadz. Ansor ya, oke. Nah, Ustadz. Par? Kalau ini boleh minta saran Ustaz? Saya agak bimbang di antara Ustaz Ansor atau Ustaz Hidayat. Hidayat aja ya. Ustaz Hidayat. Oke. Boleh Ustaz Hidayat. Oke. Aldi? Ustaz, Bimbing siapa? Ustaz Ansor, Ustaz. Ansor. Oke. Terakhir Siti Azizatul. Ustadz Ansor, Ustadz. Ansor semua nih. Oke, baiklah. Berarti setelah ini Anda akan mendaftar mendaftar bimbingan skripsi ya. Bimbingan skripsi ke Mbak Regina atau Ustadz Arif. Nah, bimbingannya. Lalu saya ingin sampaikan beberapa hal terkait pengalaman kita satu tahun ini melihat skripsi yang diajukan. Tentu ada progres yang sangat berarti. Di waktu yang sama juga ada beberapa catatan yang mengulang-ulang ya. Pertama, teman-teman sekalian, keseragaman itu penting ya, karena itu kita membuat pedoman. Nah, nanti Anda baca pedoman itu untuk melihat cara mengutip. Secara umum sih untuk yang sidang skripsi seminar skripsi hari ini tidak ada yang keliru dalam pengutipan, tapi Anda baca lagi ya. Nanti karena bukunya sudah habis, Anda bisa minta versi PDF-nya ya. Yang kedua, latar belakang dalam penulisan skripsi itu akan lebih indah kalau isinya data, realita yang Anda lihat, yang Anda dapati. Biasanya teman-teman ketika membahas apapun langsung membahas pernikahan, langsung ayat nikahnya muncul, penjelasannya saya muncul, padahal yang seharusnya ada di bab isi jangan dimasukkan dalam bab pendahuluan. Pendahuluan itu gambaran yang Anda lihat, yang Anda dengar, yang Anda ketahui, data-data yang ada, lalu kemudian orang membaca tertarik, yang Pak Lukman bilang tertarik untuk menyelami masalah ini. Oh, ini menarik nih tema ini, saya mau baca lah begitu. Nanti tentang pembahasan, definisi dan seterusnya itu ada di bab isinya, jangan di bab pendahuluannya gitu ya, supaya tidak mengulang apa yang sudah Anda sampaikan. Baik, saya juga ingatkan Anda untuk cek kelengkapan nilai, apakah sudah lengkap nilainya, lalu segerakan kompre tahfidz, ujian tahsin. Kompre mata kuliah udah selesai ya? Sudah belum? Belum, Ustaz. Oke. Kompre mata kuliah mungkin nanti setelah UTS selesai kita adakan kompre mata kuliah. Jadi syaratnya nilai lengkap, kompre mata kuliah, kompre tahfidz, ujian tahsin, skripsi. Anda bisa wisuda, tentu saja administrasi. Dan seterusnya juga harus ada lunasi dan seterusnya. Baik, selamat buat Anda berempat. Ini Akbar tadi mau ngomong apa? Angkat tangan, silakan. Ini Ustaz, jadi kan setelah saya ini langsung ke TU dengan mengatakan bahwa pembimbing saya itu Pak Hidayat ya tadi ya. Langsung aja ke TU. Ya, nanti daftar semuanya. Daftar semuanya itu nanti ada formnya mungkin ya. Lalu ada biaya lumayan besar karena itu biaya sampai sidangnya juga. Nah, itu nanti Anda bayar, lalu Anda mulai bimbingan. Kalau melihat betapa semangatnya Anda, mudah-mudahan setelah UAS semester 8 Anda bisa langsung sidang gitu seperti ini. Kita sedang mengejar angkatan ini itu semester 8 paling tidak 70% bisa
lulus di semester 8, bukan 9. Kalau sekarang lulus 9, yang 8 cuma 8 orang. Tahun lalu yang 8 cuma 4, tahun sebelumnya cuma 2. Sekarang kita pengen punya target di kelas Anda, angkatan Anda, 70% lulus di semester 8. Jadi Anda akan hubungi Mbak Regina, Pak Ustadz Arif, mendaftar sidang skripsi, tapi tolong lengkapi tadi kompre tafid, kompre mata kuliah akan segera kita kerjakan, kemudian nilai lengkap, ujian tahsin Anda lakukan. Nah itu, mudah-mudahan kalau semuanya lancar, mungkin di bulan Juni atau di bulan Mei Anda bisa sidang skripsi kalau bimbingan juga selesai. Nah setelah Anda merevisi skripsi tadi, Anda bawa ke pengujinya ya, pembimbingnya ya, yang sudah direvisi ya, yang salah ketiknya, judul perbaikan dan seterusnya. Baik, terima kasih pada Bapak Dr. Lukman Hakim atas kesediaannya hadir dan menjadi fasilitator pada sidang atau seminar proposal pada kali ini. Selamat buat Anda. Terima kasih juga buat teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini. Ingat, paradigma kita adalah membantu Anda memiliki penelitian yang bagus, dan itu sudah diawali saat Anda mendiskusikan tema kepada dosen. Ketika temanya sudah bagus, ajukan, dikasih bimbingan oleh dosen dalam seminar proposal, lalu Anda tulis dengan bimbingan, diuji lagi, maka mudah-mudahan kualitas skripsi Anda semakin baik dan semakin bagus. Saya kira cukup untuk hari ini. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, selamat ya. Dan kita tunggu teman-teman yang lain. Ayo secepatnya, mudah-mudahan semester 7 selesai semua untuk sampelnya. Amin. Lulus bareng lah. Semangat ya. Oke, baik, saya undur diri ya teman-teman ya. Ya Ustaz.